Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para adik mahasiswa Unsika semester 6, kelas A, B, dan C. Karena kebijakan kampus, mulai hari ini kita pembelajaran melalui sistem daring, memanfaatkan teknologi IT, ya. Nanti kita akan masuk di Google Classroom dan saya akan membuat YouTube untuk penjelasan materi perkuliahan di yang ke-9. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pemerintahan wirausaha. Artinya adalah menghasilkan daripada membelanjakan. Ini konsep pemikiran David Osborne ketika melihat keadaan pemerintah Amerika pada tahun 70-80-an. Ya. Intinya apa? Konsep pemerintahan wirausaha, yang pertama adalah bagaimana pemerintahan bisa mengubah outcome pelayanan private menjadi profit. Jadi pengertiannya, memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat yang tanda petik kaya dengan mengambil retribusi dari pelayanan dimaksud. Ya. Banyak contohnya, misal kegiatan golf, klub-klub khusus, atau yang pengen khusus saja mereka dilayani. Nah, pemerintah dapat memberikan pelayanan itu. Yang kedua adalah menginvestasikan modal publik, jadi menginvestasikan anggaran untuk membeli ya semacam tanah atau apapun, dan suatu saat nanti akan dijual kembali atau disewakan kepada pihak swasta. Yang ketiga, ada stimulus perencanaan birokrasi harus yang mempunyai outcome profit. Ya. Maksudnya apa? Jadi perencanaan birokrasi harus bisa menghasilkan keuntungan, di mana keuntungan itu nanti dimasukkan dalam pemasukan negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang pelayanan publik. Ya, itu. Ada beberapa contoh, misal David Osborne melihat pelaksanaan Olimpiade Los Angeles tahun 84. Ya. Dapat kita pikirkan ketika Amerika diberi kepercayaan oleh dunia untuk menyelenggarakan Olimpiade Los Angeles, tapi di satu pihak negara dalam keadaan terpuruk. Kalau istilah dulu krisis moneter lah, semacam itu. Nah, pemerintah Amerika menyerahkan Pimpro Olimpiade itu kepada seorang wirausaha, ya, namanya Peter. Ya. Nah, Peter ini mempelajari pelaksanaan Olimpiade di Montreal, Kanada pada tahun 80. Ternyata hasilnya adalah pemerintah Kanada berhutang 1 miliar US dollar karena penyelenggaraan Olimpiade. Nah, Peter Osborne akhirnya berpikir, ya, dengan pelaksanaan Olimpiade di Los Angeles, dia menggalang sponsor perusahaan besar. Itu bukan hal yang sulit bagi seorang wirausaha. Dia mengambil kompatriotnya, teman-temannya. Nah, yang kedua, pelaksanaan Olimpiade seluruhnya dilakukan oleh sukarelawan. Jadi tidak menyertakan birokrasi. Singkat cerita, akhirnya Olimpiade Los Angeles itu menjadi Olimpiade yang terbaik dan menghasilkan keuntungan 225 juta US dollar. Akhirnya pemerintah berpikir, dengan kiat-kiat yang dilakukan dalam Olimpiade Los Angeles, bahwa bahwa ketika suasana penolakan masyarakat membayar pajak dan oleh warganya, pemerintah ternyata dapat sisi lain mengajak swasta untuk melakukan pelayanan terhadap publik yang bisa lebih menguntungkan, semacam itu. Beberapa contoh, misal yang dilakukan setelah pelaksanaan Olimpiade itu di Milwaukee, dia mengubah limbah
pupuk. Sekarang mah mungkin menjadi pupuk organik. Ya. Di Phoenix mengubah gas metan atau dari hasil sampah, limbah cairnya diproduksi menjadi lebih bermanfaat, gitu. Di Chicago misal, mengontrak lahan kepada swasta dan kontrak lahan itu disewakan, ya, kepada swasta kembali untuk misal di situ dilakukan untuk menampung rongsokan mobil. Keuntungannya lumayan. Santa Louis, ya, di institusi kepolisian membuat software pelaporan kegiatan. Nah, ini teringat dengan saat situasi sekarang, ya, COVID, bahwa semua pegawai sekarang dirumahkan. Kebijakan pemerintah, dan semua pegawai wajib melaporkan kegiatannya. Nah, itu sudah dilakukan di Santa Louis tahun 1980. Dan itu bermanfaat, ya, dan menghasilkan keuntungan, ya, dari software itu sekitar 25.000 US dollar setiap penjualan, macam itu. Selanjutnya di Washington, ya, dia kalau di Washington karena pelabuhan, dia terminal pelabuhan, dia menyewakan space untuk iklan, ya, space bangunannya untuk iklan, dan mengontrakan toko-toko untuk space iklan. Keuntungannya sekitar 1 juta US dollar setiap tahun, ya. Dari space iklan dia keuntungannya 150.000 US dollar, dari kontrak toko sekitar 150.000 US dollar. Ya. Di Georgia, ya, nah ini yang agak unik, angka kejahatan di Georgia ternyata rendah sehingga banyak penjara yang kosong. Nah, negara bagian Georgia itu dia menyewakan penjaranya kepada negara bagian lain, ya, dan dia mendapat keuntungan 1,4 juta US dollar setiap tahun dari hanya menyewakan penjara, ya, semacam itu. Kalau kepolisian California, nah biasanya tiap malam minggu akhir pekan itu banyak para penduduk yang mabuk-mabuk mengendarai mobil, gitu ya, sehingga ditilang, ya. Sehingga ditilang dan diberi hukuman badan, kurungan, biasanya 1 hari atau 2 hari. Nah, yang uniknya di sini pemikiran kepolisian California, dia bekerja sama dengan pihak hotel. Jadi yang mau dikurung itu boleh milih, mau di penjara atau di hotel. Nah, pasti kalau harus memilih kan enakan di hotel. Nah, tapi kena tarif sekitar 75 US dollar setiap malam. Itu dapat keuntungan dari masyarakat yang dihukum tapi dia pengen di hotel semacam itu, ya. Nah, terus ada prinsip-prinsip dari pemerintahan wirausaha itu mengubah laba menjadi penggunaan publik. Artinya adalah kerjasama penggunaan aset, ya. Aset pemerintah disewa oleh swasta atau dibangun oleh swasta, dan setiap tahun mendapat keuntungan, dan 25 atau 50 tahun kemudian bangunan itu menjadi milik pemerintah, ya. Dan ini sudah biasa dilakukan termasuk di Indonesia. Menghasilkan uang melalui pembebanan biaya, ya. Nah, ini memberikan pelayanan khusus, ya, kepada masyarakat yang ingin dilayani khusus, ya. Jadi itu misal apa? Misal pengumpulan sampah, pelayanan air bersih, fasilitas rekreasi, kesehatan, pengawalan khusus polisi, pemeriksaan gedung, semacam itu, ya. Nah, bagaimana terhadap masyarakat yang dalam tanda petik kurang beruntung, Allah dalam artian tidak kaya? Mereka menjadi kewajiban pemerintah untuk melayani mereka dengan free atau bebas, ya. Jadi bebas. Nah, jadi keuntungannya adalah memberikan pelayanan pada masyarakat yang ingin diperlakukan khusus. Kalau sekarang mungkin di Indonesia terkenal dalam bentuk retribusi, ya. Terus yang selanjutnya adalah membelanjakan untuk menabung, investasi, dan mendapatkan hasil. Artian bahwa pemerintah membeli aset, ya. Membeli aset, dan aset itu tadi disewakan pada pihak swasta atau mungkin dijual, ya, sesuai regulasi yang ada. Nah, itu kan kalau membeli aset misal tanah itu dari tahun ke tahun akan
akan terus meningkat harga tanah. Mengubah manajer menjadi wirausaha dalam pengertian bahwa semua birokrasi diarahkan, semua kegiatannya adalah bisa menghasilkan profit. Ya. Kegiatan birokrasi, outcome-nya adalah profit. Dari mana profit diambil? Ya tadi, dari pelayanan kepada masyarakat-masyarakat yang ingin dilayani khusus. Ya, ingin dilayani khusus. Gitu. Ya, kesimpulannya bahwa pemerintahan berusaha adalah pelaksanaan kebijakan menghasilkan outcome keuntungan berbentuk dana untuk pendapatan negara. Memberikan keduanya, memberikan intensif kepada birokrasi yang berhasil menciptakan kegiatan yang beroutcome pendapatan negara. Yang ketiganya adalah menghasilkan inovasi yang berbasis efektif, efisien. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya untuk dikelola bersama swasta dan menghasilkan keuntungan terutama bagi negara. Nah itu ya penjelasan tentang konsep pemerintahan wirausaha. Oke, kita akan lanjut ke konsep kedua, ya, yaitu konsep pemerintahan berorientasi pasar. Apa itu? Intinya adalah mendongkrak perubahan melalui pasar. Penjelasannya adalah, pertama, ya, jadi pemerintah ketika dalam memenuhi kebutuhan pasar, pemerintah bukan pemasok barang-barang kebutuhan masyarakat. Tapi pemerintah berbentuk seorang pialang atau fasilitas perantara. Ya. Jadi ketika ada kebutuhan pasar, pemerintah hanya sebagai perantara saja. Karena apa? Karena nggak mungkin ketika situasi Amerika dulu, keuangan pemerintah sangat minim. Sehingga dengan selaku perantara atau pialang, dia mengajak swasta untuk ini loh kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini silahkan Anda mensuplainya, ya, dan pemerintah membuat investasi yang namanya investasi regulasi. Ya. Kenapa regulasi dibuat? Supaya pasar dihindari kegiatan monopoli oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Ini beberapa contoh, ya, tantangan. Misal, ketika permasalahan itu oleh pemerintah Amerika menjadi tantangan, bukan menjadi hambatan. Jadi permasalahan itu, jadikanlah permasalahan itu tantangan. Jangan dijadikan hambatan. Ketika kita menilai masalah itu menjadi tantangan, kita akan muncul inovasi-inovasi atau ide kreatif namanya. Ya. Yang pertama, misal kegiatan mengolah sampah, plastik, kaleng, itu dapat didaur ulang dan menjadi nilai ekonomis. Ya. Tidak rumit mendaur ulang sampah, tinggal pemerintah asal mau saja membuat regulasi kebijakan. Misal begini, setiap pembelian sampah plastik dan kaleng itu bisa dikembalikan ke toko ketika di mana dia membeli. Nah, toko itu membeli pengembalian sampah plastik dan kaleng. Ya, misal toko membeli 5 sen atau berapapun. Nah, toko yang mau melakukan itu mendapat reward atau penghargaan dari pemerintah dalam bentuk banyak. Misal restitusi pajak, keringanan pajak, mungkin penghargaan lebih, semacam itu. Ya, jadi pemerintah hanya berinvestasi di regulasi saja, semacam itu. Ya. Terus pemberlakuan insentif pajak. Ya. Jadi bagaimana perusahaan misal terserah, misal pemerintah menggunakan pengen perusahaan itu eco green, berbasis lingkungan. Nah, perusahaan-perusahaan yang mau ikut dalam program pemerintah mendukung program lingkungan, nah itu dapat insentif. Ya, jadi swasta akan mau, ya pasti swasta akan mau asal pemerintah konsisten menerapkan regulasi yang dibuat. Ya. Misal strategi penyusunan restrukturisasi pasar, ya. Mempercepat pembentukan sektor pasar-pasar baru. Ya, jadi menyebar. Pasar itu tidak terpusat di kota, tapi disebar ke wilayah-wilayah.
sehingga pasar-pasar itu akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, penyediaan informasi pasar bagi konsumen sekarang hal yang mudah, tinggal IT saja, expose sosialisasi pemerintah yang banyak, pasti masyarakat akan tahu tentang itu. Terus memberikan kegiatan pengelolaan dampak, misal pengenaan pajak rokok yang tinggi, ya, karena dampak rokok lumayan bagi ini, atau pajak BBM. Nah, pajak rokok tinggikan saja, karena dampaknya juga sangat-sangat signifikan terhadap masyarakat, kesehatan masyarakat. Ya. Itu dan banyak hal lain, strategi yang dapat kan. Oke. Yang selanjutnya adalah inti dari pemerintahan yang berorientasi pasar adalah pemerintah hanya membuat regulasi, mengajak swasta untuk menyediakan kebutuhan pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi, pemerintah hanya investasi di regulasi. Cuma catatannya, regulasi itu harus secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih ya. Itu pertemuan ke-9 pada perkuliahan kewirausahaan pemerintahan. Insya Allah kita di pertemuan ke-10 akan bertemu lagi. Salam sehat untuk Anda semua, beraktivitas sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.